Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya telah hadir sebagai garda terdepan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, kompetensi, dan inovasi. Universitas ini memiliki 9 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Fakultas ini memiliki sejarah yang panjang dan kontribusi besar bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Usuluddin dan Filsafat didirikan pada hari Senin tanggal 29 Rabiul Awal 1386 Hijriah atau 18 Juli 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muyassaratul Mubayanah mempresentasikan dengan judul Representasi Tasawuf dan Tarekat, Pengaruh Kompleks Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa pada masyarakat Dusun Carakan Simo Ketawang. Ada 3 anggota kelompok, yakni Dinivita Edelweiss, Muyassaratul Mubayanah, dan Sofiatun Najah. Pembahasan yang pertama yakni abstrak. Nah, artikel ini tuh membahas tentang regulasi histori yang mewujudkan kembali afiliasi ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa dan reaktualisasi sosialnya pada masyarakat Dusun Carakan Simo Ketawang di kehidupan serta praktek spiritualnya. Ada 3 permasalahan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, apa latar histori tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di PP Ahlus Sofa wal Wafa? Yang kedua, apa ajaran tarekat yang ada di dalamnya? Dan yang ketiga, bagaimana persebaran dan pengaruh sosialnya. Nah, dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian field research, jenis deskriptif kualitatif yang berlangsung selama 1 bulan, dibantu dengan narasumber utama, yaitu Kiai Wahab selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Nah, secara komprehensif, penelitian ini tuh menganalisis bahwa tarekat itu berdiri karena kesepakatan jamaah dari jamaah rutin majelis ilmu dan dzikir. Artinya, tarekat tersebut berdiri karena kehendak jamaah dan dinisbatkan pada guru majelis yang memiliki pengalaman spiritual layaknya seorang guru mursyid. Selain itu, kegiatan suluk yang berlangsung memberikan pengaruh sosial pada masyarakat, terutama setelah mengikuti
dan resmi dibaiat menjadi anggota tarekat. Setiap anggota memiliki kewajiban target zikir dan ibadah secara individu yang harus diselesaikan. Konsekuensi ketidaksanggupan anggota menentukan berlanjutnya tingkat spiritualitas. Tarekat tersebut merupakan afiliasi ajaran tasawuf yang tidak menyimpang dan sesuai dengan jalan ruhani para sufi dalam Islam, khususnya proses dan makna dari tarekat tersebut. Pembahasan yang kedua yakni pendahuluan. Nah, pada zaman sekarang, modernisasi itu kan membawa dampak negatif. Salah satunya yaitu makin maraknya kemerosotan moral. Hussein Nars menawarkan solusi, yakni antara kehidupan modern diimbangi dengan mendalami dan mengamalkan ilmu tasawuf. Tasawuf itu kan usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tarekat itu jalan yang ditempuh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tarekat tidak bisa disamakan dengan pendidikan secara umum. Perbandingannya itu terbalik 180 derajat dengan pendidikan umum atau pendidikan akademik. Tarekat itu dikembangkan sesuai dengan pengalaman rohani masing-masing guru. Jika secara kerohanian guru membuat pola dan ciri khas masing-masing, itu bebas, tidak ada ketentuan tertentu. Namun, apabila ada orang yang meneruskan tarekat tanpa persetujuan dari Allah, maka tidak akan bisa dikarenakan faktor alam yang menentukan. Di dalam tarekat dituntut dari wirosinya atau hasil dari pengalaman keilmuannya yang dijadikan dalam sebuah tulisan seperti kitab Jami' Usul Fil Aulia, bukan dari kemampuan menulis. Sejarah berdirinya tarekat di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa itu terjadi atas permintaan jamaah dari Majelis Ilmu dan Dzikir. Nah, kitab Jami' Usul Fil Aulia itu menjelaskan tentang wilayah zauq atau rasa, wilayah rasa. Siapa yang tidak merasakan, maka dia tidak bisa memahami dan hanya bisa dipahami oleh pelakunya. Itu yang dijelaskan dalam kitab Jami' Usul Fil Aulia. Sejak 2002, awal berdirinya Majelis Ilmu dan Dzikir dari kegiatan Rabuan Agung yang mengaji kitab Jami' Usul Fil Aulia. Ini dilaksanakan pada malam Kamis, hari Rabu malam, yang kitab ini diulang secara terus-menerus, tidak mengganti dengan kitab lain. Kemudian, anggota majelis meminta Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa untuk membangun pondok pesantren. Secara resmi, Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa didirikan pada tanggal 11 Maret 2007 dengan menggunakan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Tarekat Khalidiyah itu didirikan oleh Syekh Khalid, sedangkan Tarekat Naksabandiyah didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi. Kemudian, tarekat ini tuh diteruskan oleh Syekh Khalid Al-Utsman dan syekh-syekh yang lain. Setiap penerusnya itu mempunyai corak dan warna tersendiri. Syekh Khalid menggunakan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Tarekat Naksabandiyah yang murni hampir tidak ada yang mengkaji. Rata-rata mengkaji Tarekat Naksabandiyah yang sudah ada cabangnya atau tambahan dari penerusnya, seperti Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ciri khas dari Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa yaitu berzikir sekaligus mengkaji keilmuan kitab-kitab tasawuf. Buya Rozi mengatakan bahwa pondok ini tuh mempunyai literasi kitab tasawuf yang bagus dan luar biasa. Pembahasan yang ketiga yakni latar histori berdirinya Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa. Nah, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah itu kan cabang dari Tarekat Naksabandiyah. Tarekat ini berhasil mengembangkan menjadi dinamis dan meluas hingga berbagai kawasan termasuk Indonesia. Salah satu institusi yang aktif mengembangkan ajaran Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yaitu Pesantren Al-Mustafa wal Wafa. Sejarah masuknya Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ke Indonesia itu berlangsung pada proses penyebaran Islam pada abad ke-19. Para ulama dan pedagang dari Timur Tengah serta Asia Selatan memperkenalkan praktik tarekat sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan sufistik. Peran tarekat dalam pendidikan sangat menonjol, terutama dalam lingkungan pesantren. Pesantren yang mengadopsi ajaran tarekat, seperti Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, itu tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai institusi pendidikan dan reformasi sosial. Pesantren Al-Mustafa wal Wafa
memainkan peran penting dalam pengembangan ajaran Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren ini mengedepankan nilai-nilai sufistik yang berfokus pada pembentukan karakter spiritual dan moral umat. Pendidikan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman agama secara intelektual, tetapi juga untuk mengarahkan para santri agar dapat menghayati ajaran agama dengan cara yang lebih mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip tasawuf. Pendirinya itu juga mencerminkan perpaduan antara warisan lokal dan pengaruh ajaran tarekat dari Timur Tengah. Nah, pesantren ini mengintegrasikan tradisi lokal yang telah berkembang dalam konteks budaya Indonesia dengan ajaran-ajaran tarekat yang dibawa dari Timur Tengah. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai penghubung antara tradisi spiritual lokal dan global. Nah, di dalam penelitian lain, itu juga memaparkan bagaimana praktek halwat tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, tetapi juga membentuk hubungan yang erat antar anggota tarekat melalui pengalaman spiritual bersama. Pembahasan yang ketiga, yakni ajaran tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa itu kan mengembangkan ajaran agama Islam untuk membawa corak nilai keislaman pesantren, sehingga menjadi tempat nyaman bagi masyarakat untuk mengekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Tujuan dari kegiatan Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa agar masyarakat belajar untuk mempraktekkan keilmuan dan bersanad dari murid ke guru sampai menyambung ke Rasulullah. Adapun ajaran yang ada di pondok pesantren ini melalui beberapa kegiatan, yakni yang pertama, kegiatan 1 tahun 5 kali dilaksanakan waktu bulan-bulan Islam mulia seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, kegiatan 1 bulan 1 kali, yaitu namanya selapanan. Dan yang ketiga, kegiatan Rabuan Agung 1 minggu 1 kali, dilaksanakan setiap hari Rabu malam Kamis, mengkaji kitab Jami Usul Fil Aulia pukul 19.00. Yang keempat yaitu kegiatan muslimat 1 minggu 1 kali, dilaksanakan setiap hari Rabu, mengkaji kitab Syarah Hikam pukul jam 4 atau 16.00 sampai jam 17.30. Yang kelima, kegiatan Tawajuhan Akbar dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat Legi pukul 22.00 sampai 23.00. Yang keenam, kegiatan Ahad Karim 1 minggu 1 kali, dilaksanakan pada setiap hari Ahad pukul 04.00 sampai 07.00. Yang ketujuh, kegiatan Husna wa Ziyadah dilaksanakan setiap hari Jumat Legi pukul 16.00 sampai 17.30. Nah, selain dari 7 kegiatan di atas, ada 3 batas usia dalam menerima seorang murid ketika belajar tarekat dan 5 janji murid atau yang dinamakan 5S janji murid. Usia belajarnya yang pertama ada usia belajar tasawuf mulai dari umur 0 sampai 18 tahun. Yang kedua, usia belajar tarekat mulai dari umur 18 sampai 40 tahun. Yang ketiga, usia belajar hakikat mulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Janji murid itu ada 5S. Yang pertama, suudon, yang kedua sambat, yang ketiga sedih, yang keempat susah, dan yang kelima stres. Serta ada kewajiban aturan yang wajib diikuti oleh masyarakat. Yang pertama, wajib konsisten mengikuti ngaji Rabuan Agung. Yang kedua, wajib konsisten mengikuti ngaji Tawajuhan Akbar. Yang ketiga, mengikuti suluk. Walaupun sudah ditalkin, wajib mengikuti kegiatan tersebut. Dikarenakan 3 kegiatan tersebut itu kunci dari belajar tarekat. Suluk itu kan zikir untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk secara keseluruhan murni ibadah. Kewajiban orang yang mengikuti suluk dilaksanakan selama 40 hari. Namun, Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa mengambil kewajiban tersebut hanya 10 hari. Dilaksanakan 10 hari tinggal di pondok sesuai aturan yang wajib diikuti, yakni siangnya berpuasa, malamnya berzikir, sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, dan duha tahajud. Tidak boleh membawa handphone, makanan hanya didapat waktu buka dan sahur. Nah, puasa dilaksanakan waktu bulan Muharram dan Rajab. Dimulai dari tahapan belajar puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa ngebleng, atau puasa tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Pada saat malam berzikir, sesuai dengan target tingkatannya,
Jangka waktu suluk selama 2 tahun. Sebelum 2 tahun wajib mengulang suluk. Pembahasan yang keempat yakni persebaran dan pengaruh sosial Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ajaran keagamaan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah telah berhasil mempengaruhi perubahan perilaku sosial masyarakat di berbagai daerah, khususnya masyarakat Dusun Jarakan, Simo Ketawang, Wonoayu, Sidoarjo. Ajaran ini tuh diterapkan melalui aktivitas yang bertujuan untuk meraih ridha Allah dengan fokus utama pada penyucian jiwa. Nah, penelitian ini itu lebih fokus pada beberapa indikator utama dalam ajaran ini, antara lain baiat, sholat sunnah, zikir, ziarah, tawajuh, suluk, robito, wilayah karomah, wirid khusus, wirid umum, peresmian khalifah, serta pengabdian kepada guru. Semua amalan ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pengamal Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa. Yang ingin dibahas yaitu kebiasaan yang telah diterapkan oleh para pendiri tarekat sejak dulu hingga kini. Tindakan yang dilakukan oleh para anggota tarekat jamaah khususnya di Dusun Jarakan, Simo Ketawang telah menjadi kebiasaan yang terjaga dan dilakukan secara rutin. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa. Yang pertama yaitu sikap menepati janji. Baiat adalah suatu bentuk pengesahan dalam jamaah tarekat. Proses baiat dilakukan oleh seorang mursyid kepada anggota Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ingin bergabung. Tanpa baiat, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pengikut tarekat karena baiat itu pintu masuk untuk menjadi bagian dari jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Selama pembaiatan, seseorang akan diberikan arahan dan nasihat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Pesan yang biasa disampaikan adalah agar jamaah tarekat senantiasa menjaga perilakunya, baik terhadap Allah, sesama manusia, lingkungan, maupun alam sekitar. Karena hubungan dengan Allah dan sesama manusia harus dijaga dengan baik. Menepati janji itu kan salah satu ciri penting dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, orang yang tidak dapat menepati janji belum dapat dikatakan memiliki iman yang sempurna. Nah, dalam proses baiat yang dilaksanakan oleh jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah terdapat unsur taubat nasuha yang dipahami sebagai bentuk kesadaran terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, memohon ampunan kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu taubat nasuha. Hal menarik dari ajaran Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa itu penerapan konsep suluk dalam ajaran tarekat yang mengharuskan jamaah untuk menyepi, berzikir, serta merenungkan dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu. Yang kedua, jiwa penyayang. Khususnya adalah amal yang bisa dilakukan oleh jamaah tarekat berupa zikir, wirid, dan pengajian mengenai amalan-amalan yang harus dilakukan oleh anggota tarekat. Tujuan dari amalan ini itu membentuk, melatih rohani kita dan biasanya diadakan setiap malam Jumat dan Senin. Di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa, khususnya itu menjadi tradisi yang dilaksanakan dalam seminggu sekali, memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi para jamaah. Sebagai salah satu ajaran yang harus diamalkan oleh para pengikut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa, amalan ini tuh memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amalan dalam bertarekat. Berdasarkan hasil penelitian, selain zikir, wirid, khususiyah juga disertai dengan tausiah yang disampaikan kepada para jamaah setelah makan malam. Nah, tausiah tersebut itu membahas tentang kehidupan setelah kematian, serta kisah-kisah para sufi terdahulu yang ada di dalam kitab, khususnya Jami'ul Usul fil Auliya. Sehingga beribadah menjadi tradisi yang terus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang melalui pembacaan kisah-kisah tersebut. Nah, pengajian umum yang diselenggarakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa tidak hanya ditujukan untuk anggota tarekat tersebut, tetapi juga terbuka untuk jamaah tarekat lain di Dusun Jarakan, Simo Ketawang. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebulan sekali, dikenal dengan wirid pengajian tarekat Muktabaroh yang diikuti oleh semua jamaah tarekat, seperti Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, Tarekat Zamaniyah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yakni penutup.
Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa keberadaan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Pondok Pesantren Al-Shafa wal Wafa bukan hanya hasil dari tradisi spiritual saja yang turun-menurun, tetapi juga sebagai manifestasi dari keinginan jamaah dalam membentuk wadah untuk menjalankan ajaran tasawuf yang sahih dengan pemahaman yang mendalam tentang praktik zikir dan ibadah. Tarekat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian spiritual individu, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Kesejahteraan dalam tarekat ini membentuk ikatan sosial yang memperkuat nilai agama sekaligus memperdalam pemahaman spiritual para anggotanya. Oleh karena itu, tarekat ini tidak hanya menjadi jalan menuju kesucian pribadi, tetapi juga sebagai faktor yang menyatukan dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat, dengan tetap mengedepankan tradisi yang bersumber dari ajaran Islam yang sahih. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah terus memainkan peran penting dalam membentuk karakter spiritual dan sosial yang lebih baik. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.